Hai, selamat datang lagi di channel saya. Ini merupakan video tutorial seri React.js. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar untuk mengubah komponen dari kelas ini ke hooks. Jadi sini ada komponen hooknya. Jadi di video kali ini kita akan belajar menggunakan custom hooks. So let's go. Oke, jadi di sini ada contoh dari website react.js.org, kemudian ada /doc custom hooks. Jadi di sini custom hooks-nya Anda bisa melihat di sini ada contoh untuk membuat hooks. Jadi di sini ada contoh hooks-nya yaitu friend status. Jadi di sini ada API-nya, jadi constant is online sama dengan set online di sini menggunakan state. Kemudian di sini ada use effect untuk handle status. Jadi di sini kalau misalkan statusnya online, maka dia setting is online. Kemudian kalau tidak online, maka dia set offline. Oke, sini ada check API-nya. Jadi di sini API-nya tidak dicantum di sini. Sini ada subscribe ke friend status, kemudian ada props-nya menggunakan friends.id. Jadi sini ada handle statusnya. Kalau misalkan statusnya online, maka dia akan set is online. Oke, jadi sini ada untuk komponen did unmount, kemudian return check API unsubscribe kalau misalkan usernya itu tidak lagi digunakan. Oke, jadi sini ada lagi if is online sama dengan 0, maka status return-nya loading. Oke, jadi sini kalau misalkan kita menggunakan useState, ketika di inisialisasi itu is online itu tidak ada dicantum isinya. Jadi di sini kita harus cek dulu apabila 0. Kita bisa menggunakan API baru dari concurrent mode. Di sini ada suspend, namun di sini belum stabil, jadi kita lewatkan dulu. Di sini ada return is online dengan online ataupun offline ketika statusnya offline. Kemudian lagi di sini ada komponen lain, contohnya friend list item. Kalau misalkan teman dia itu online, maka dia return color untuk green. Atau offline dia menggunakan black. Jadi sini kedua komponen ini menggunakan sistem ataupun function yang sama. Jadi sini contohnya subscribe untuk friend, di sini juga sama. Jadi sini bisa kita gabungkan dua komponen yang menggunakan status ataupun API yang sama ini ke dalam satu logic. Jadi di sini menggunakan custom hooks. Jadi sini ada contohnya, dia membuat custom hook ini function friend status, kemudian statusnya is online, set is online. Jadi sini fungsinya hampir sama. Di sini ada use effect, kemudian handle status, subscribe untuk status. Namun di sini yang dapat kita lihat di sini, dia itu hanya return status dari is online. Jadi kita itu memisahkan antara dari komponen itu dengan logic untuk fungsinya. Oke, di sini saya perlu jelaskan sedikit. Untuk custom hooks, kita harus menggunakan use itu di depan dari nama hooks-nya. Jadi sini ada contohnya, ada custom hooks-nya di sini. Use friend status. Jadi sini contohnya harus pakai use di depan, kemudian nama dari hooks Anda bisa bikin bebas. Oke, jadi sini ada contohnya di pemakai use friend status, kemudian di sini ada use state, kemudian return state. Oke, jadi untuk memakai state itu cukup mudah. Kita tinggal panggil di hooks-nya itu di baris pertama ataupun awalnya, karena kita itu tidak bisa memakai custom hook itu di dalam komponen return. Oke, jadi kita bikin di atas constant is online sama dengan use friend status, kemudian ada parameter. Di sini kita menggunakan props friend ID. Jadi sini kalau misalkan ini realisasinya belum selesai, kita return loading. Kemudian kita return is online sama dengan tulisan stringnya online ataupun offline kalau dia ini statusnya offline. Kemudian lagi di komponen friend list item ini kita juga bisa menggunakan custom hooks menggunakan use friend status. Dari sini ada propsnya sama dengan yang di sini. Kemudian kita di sini bisa return, kita gunakan color itu menggunakan status dari is online. Jadi sini color is online, maka dia return warna green untuk colornya. Kemudian warna black kalau misalkan dia tidak online. Oke, jadi sini contohnya untuk menggunakan custom hooks secara sederhana ya. Ini ada penjelasan sedikit. Apakah ini kode yang sama dengan yang original di atas ketika kita menulis kode yang sama dua kali. Jadi sini ya benar, ini kodenya sama. Oke, jadi sini function untuk custom hook ini sama dengan function yang ditulis secara pisah. Oke, jadi sini ada penjelasannya kalau custom hook itu bukan fitur dari React. Kita itu bisa menggunakan imajinasi kita untuk membuat custom hooks. Jadi kalau misalkan Anda ingin membuat custom hooks untuk API-nya, silakan saja. Di sini tidak ada fiturnya yang dicantum. Karena itu desain hooks-nya kita bebas. Oke, kemudian lagi di sini custom hooks itu harus menggunakan use. Sudah saya jelaskan tadi karena ini merupakan aturan dari hooks. Oke, jadi selanjutnya ini saya ada two component using same hooks self state. Di sini jawabannya adalah no ataupun tidak. Oke, jadi sini kalau kita gunakan custom hook ini di dalam dua komponen. Jadi state itu tidak digabung karena setiap komponen mempunyai state masing-masing. Jadi kalau custom hook yang sama, statusnya state-nya itu berbeda. Dapat kita lihat di sini penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah how does custom hook get a isolate state. Oke, jadi sini perlu kita perhatikan ketika kita memanggil function use friend status ataupun nama dari custom hook kita, yaitu membuat state baru dan efek baru secara masing-masing.
Oke, jadi sini lanjutnya lagi. Oke, di sini kalau misalkan kita ingin passing informasi dari komponen satu ke komponen lainnya, kita itu menggunakan props ataupun parameter. Oke, jadi sini ada contohnya. Ini untuk cek recipient picker. Kemudian di sini kita ini membuat state untuk recipient ID dan di sini ada custom hook kita. Oke, jadi sini kalau ingin passing status dari cek recipient picker ini, contohnya recipient ID, kita itu menggunakan props. Di sini ada contohnya untuk circle kita passing is recipient is online, maka kita return green. Di sini menggunakan props ataupun parameter. Di sini ada lagi contohnya untuk select, untuk ID-nya kita passing lagi. Kemudian lagi di sini ada friend list. Jadi untuk friend list ini untuk key-nya ataupun dia punya option-nya kita passing menggunakan props. Di sini ada contohnya. Oke, jadi sini kita tidak bisa passing state itu dari komponen hooks yang pertama ke komponen hooks yang lain. Oke, jadi sini untuk contohnya, di sini ada use your imagination. Jadi sini Anda bisa membuat custom hooks. Oke, jadi kita kembali lagi ke project kita. Jadi sini ada komponen app yang sudah kita ubah menggunakan hooks. Dan di dalamnya sekarang ini ada untuk API-nya kita panggil secara manual di dalam komponen kita. Oke, jadi fungsi di komponen app ini kalau kita ingin pakai di komponen lain maka tidak bisa karena komponen itu berdiri sendiri. Oke, jadi sini kita akan membuat custom hooks untuk menggunakan API yang sama. Contohnya sini saya ingin ambil data di komponen lainnya, saya bisa menggunakan custom hook. Oke, jadi sini saya curang sedikit karena saya sudah bikin custom hooks-nya. Jadi saya tinggal copy, saya bikin di file baru. Oke, saya bikin di sini use karyawan. Jadi sini untuk karyawannya, API-nya, di sini saya paste. Oke, jadi sini saya perlu jelaskan sedikit untuk use karyawannya. Di sini ada import, use state, dan use effect. Oke, jadi sini karena saya tidak menggunakan komponen, jadi sini hanya function, jadi saya bisa menggunakan import, use state, dan use effect tanpa import React-nya. Oke, jadi sini ada lagi untuk import Axios-nya untuk tools yang untuk panggil API call. Oke. Kemudian lagi di sini saya sudah bikin untuk variabel main URL. Jadi sini URL-nya karena kita pakai berulang kali, jadi saya tidak perlu ketik seperti di komponen app ini. Di sini ada http localhost 8000 kemudian /karyawan. Jadi sini saya tulis sekali, nanti saya bisa pakai ulang berkali. Oke, kemudian di sini ada lagi untuk state karyawan baru. Di sini datanya saya untuk default-nya saya kosongkan seperti begini. Oke, kemudian di sini untuk custom hook kita. Saya export dulu, export constant use karyawan. Kemudian di sini ada return untuk state ataupun effect. Oke, sini saya besarin. Oke, jadi yang step pertama itu yang digunakan untuk counter. Jadi counter ini saya gunakan untuk refresh data ketika mount ataupun setiap kali kita klik simpan ataupun delete karyawan. Di sini counter ini ada use effect di bawahnya nanti untuk trigger. Oke, di sini yang kedua adalah state karyawans. Jadi sini karyawan sini untuk menampung daftar karyawan. Jadi nanti kalau misalnya kita get data dari server, data itu akan disimpan ke state karyawans. Kemudian lagi di sini saya sudah bikin untuk update data ataupun set update data untuk mengupdate data ini. Oke, jadi namanya cukup pusing. Jadi update data ini untuk menyimpan data ketika kita di sini ketik nama, email, kemudian kita simpan, maka data ini akan disimpan ke sebuah variabel. Jadi sini ada update data untuk trigger. Jadi update data ini saya sudah pasang use effect di bawahnya. Di sini ada dependency. Ketika update data ini berubah, maka dia akan mengecek apakah ini null belum. Kemudian di sini kalau misalkan ID-nya kosong untuk post ataupun karyawan baru, kemudian ada put untuk update karyawan. Oke, jadi sini ada delete ID. Jadi delete ID itu digunakan kalau kita klik di delete karyawan ini, maka dia memasukkan ID-nya ke dalam delete ID. Kemudian di bawahnya saya sudah ada pasang use effect. Kalau misalkan dia ID-nya itu null, maka tidak perlu kita delete. Kalau misalkan ID-nya ada, maka dia akan delete dari server. Itu API-nya. Jadi default ini saya nulkan karena tidak ada data. Untuk karyawan karena berupa array, saya bikin array kosong di sini. Kemudian lagi untuk single karyawan. Jadi single karyawan itu digunakan untuk menampung data input dari karyawan sini. Oke, jadi kalau misalkan kita klik di edit karyawan, maka data dari server itu akan ditampung ke dalam single karyawan. Jadi kalau misalkan saya ubah data di sini, kemudian saya ubah namanya, saya ubah emailnya, maka dia ditampung dulu sementara ke dalam single karyawan. Oke, kenapa kita tidak tampung di update data saja? Oke, jadi gini ceritanya. Kalau di update data kita sudah pasang trigger. Jadi ketika kita ganti di sini dia langsung post update ke server. Jadi setiap kali ada kita update dia langsung trigger. Jadi ini API call-nya terlalu banyak. Jadi sini data saya input, dia simpan dulu ke state di single karyawan. Kemudian kalau kita klik submit ataupun simpan, dia baru simpan datanya ke dalam update data, kemudian dia akan trigger posting simpan ke backend. Oke, jadi sini untuk default value-nya saya menggunakan state dari baru. Jadi sini komponen sudah saya bikin di atas ini. Oke, selanjutnya lagi untuk ID. Jadi single ID itu digunakan kalau misalkan kita klik di edit karyawan, dia itu menggunakan parameter ID dari yang kita klik. Jadi ID ini nanti akan trigger untuk ambil data karyawan. Di sini ada API-nya di bawah.
Jadi di sini akan get URL, kemudian ada ID-nya. Oke, jadi selanjutnya adalah use effect. Jadi sini ada effect yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini ada triggernya untuk refresh data. Jadi sini counter ini kalau misalkan berubah, maka dia akan ambil data kemudian simpan ke karyawan. Kemudian lagi ada use effect kedua di sini untuk update ataupun simpan data. Di sini API-nya sama. Jadi di sini ada post, kemudian ada URL. URL ini saya menggunakan variabel main URL yang sudah saya bikin di atas ini. Jadi sini URL-nya untuk post, kemudian lagi untuk put ya ada variabel ataupun parameternya yaitu data.id. Kemudian selanjutnya di sini ada dependensinya untuk update data. Jadi kalau misalkan ada perubahan update data, maka dia akan trigger function yang di sini. Kalau misalkan di komponen deep mount itu ataupun di inisialisasi itu dia statusnya null. Jadi saya menggunakan if update data itu tidak sama dengan null, maka baru jalankan fungsinya. Oke, jadi selanjutnya adalah trigger delete karyawan. Oke, jadi sini ID-nya. Sementara kita bikin di sini if ID-nya tidak sama dengan null, baru jalankan function. Karena ketika komponen ini itu di mount, maka dia akan trigger inisialisasi. Jadi di sini akan di-trigger. Jadi sini saya perlu cek dulu apakah delete ID itu ada isinya. Kalau null, maka dia baru jalankan function di sini yaitu delete. Oke, jadi selanjutnya adalah trigger untuk single ID. Jadi single ID itu menggunakan di sini kita klik, maka dia ambil data dari server. Jadi simpan ke single karyawan untuk bisa diedit. Oke, jadi sini saya perlu return untuk karyawan, single karyawan. Jadi karyawan sini untuk daftarnya. Jadi kalau misalnya Anda ingin tampilkan di komponen manapun, Anda bisa mengambil data dari karyawan. Kemudian lagi untuk single karyawan itu datanya sementara kosong. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin tampilkan di form baru, kita bisa tampilkan data dari single karyawan. Kemudian di sini ada set update data, set ID, set single ID, dan set single karyawan. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi set update data itu untuk trigger update ke server. Jadi kalau misalkan kita ingin trigger data ke server, kita perlu isi data dulu menggunakan set single karyawan. Jadi set single karyawan ini berisi data yang sudah kita isi. Jadi sini kalau kita isi nama, maka kita panggil set single karyawan, datanya diisi, diupdate ataupun diubah. Oke, jadi sini untuk set update data dan set single karyawan. Oke, jadi nanti set ID ini kita isi ID-nya, dia akan otomatis trigger untuk function delete ke server. Kemudian lagi untuk set single ID untuk ambil data single karyawan. Kalau kita klik edit, kita set single ID, dia otomatis akan mengambil data dari server. Jadi karena form ini kita isi dengan data dari single karyawan, maka dia otomatis akan update ketika single karyawan ini berubah state-nya di custom hook ini. Oke, jadi sini fungsinya untuk custom hook ini kita bisa pakai di beberapa komponen. Contohnya di sini saya menggunakan komponen app.js. Jadi kalau misalnya saya ingin bikin komponen admin ataupun komponen untuk user itu sendiri, saya bisa memanggil satu function saja. Contohnya untuk user itu sendiri, saya ingin melihat datanya sendiri, kita bisa menggunakan function set single karyawan, set single ID, dan set update data. Oke, jadi sini kalau untuk single karyawan, dia tidak memanggil function delete ataupun karyawan lainnya. Jadi di sini saya bisa memanggil satu function untuk single karyawan, untuk set single karyawan, set single ID, dan set update data. Oke, jadi untuk komponen admin, kalau misalkan hanya ingin melihat karyawan saja, kita bisa import karyawan saja. Jadi sini untuk function update ataupun delete tidak perlu panggil. Di sini kelebihan dari custom hook, kita menggunakan logic yang sama untuk beberapa komponen. Oke, jadi tanpa banyak ngomong, kita langsung bikin contohnya untuk komponen app, kita ubah menggunakan custom hook. Oke, sini saya bikin untuk list karyawannya tetap kita pakai, Axios-nya kita hapus. Kemudian di sini untuk use state-nya tidak kita pakai. Komponen app untuk karyawannya kita menggunakan import hooks dulu. Jadi saya bikin import. Kemudian nama dari fungsinya di sini saya export yaitu export constant use karyawan. Kemudian di sini ada komponen untuk baru, step baru from. Lalu nama filenya yaitu saya bikin use karyawan. API-nya saya panggil import dulu untuk karyawan. Oke, jadi untuk lebih cepat saya import semua. Use karyawan. Oke, jadi sini sudah kita import tadi ya. Oke, jadi sini karyawannya udah jadi. Kemudian di sini untuk formnya sementara kita tidak pakai, jadi saya kosongkan dulu. Oke, jadi untuk ambil data juga tidak kita pakai karena ini menggunakan custom hook. Fungsinya sudah kita bikin di sini untuk automatic. Kalau komponen di mount dia maka akan ambil data. Oke, jadi saya hapus. Kemudian untuk fungsi ambil datanya sudah kita bikin di custom hook-nya. Di sini saya tidak perlu pakai. Karena kalau saya import karyawan, maka dia otomatis trigger. Kemudian di sini untuk delete karyawan. Jadi delete karyawan ini saya bisa bikin lebih simple. Di sini contohnya set delete ID. Saya masukkan di sini fungsinya set delete ID. Kemudian saya bikin ID-nya di dalam props. Oke. Kemudian selanjutnya adalah simpan karyawan. Kita input di form itu langsung simpan ke hooks ini. Yang state-nya hooks ini sudah kita bikin untuk single karyawan. Ini kita tidak perlu. Kemudian
Di sini kalau kita perlu trigger untuk update data ke server. Jadi sini fungsinya yaitu set update data. Kemudian data yang diisi yaitu saya bikin di sini menggunakan single karyawan, saya langsung masukkan aja ke dalam set update. Oke. Kemudian untuk tambah karyawan, jadi tambah karyawan itu hanya mengeset ke state di sini yaitu single karyawan itu kosong. Jadi kita panggil function yang sudah kita import single karyawan. Kemudian kita set datanya yaitu data dari importnya yaitu baru. Jadi baru ini berisi data defaultnya yaitu kosong di sini. Contohnya nama, lama kerja 0, gender. Oke. Kemudian di sini ada edit karyawan. Jadi edit karyawan itu kita hanya perlu panggil function sederhana. Oke, jadi saya bikin di sini ID untuk get data dari server. Jadi sini fungsinya set single ID. Kemudian ID-nya kita masukkan. Oke. Untuk perubahan single, jadi sini ada perubahan untuk nama, email. Jadi kalau kita ketik di sini, dia otomatis kan handle. Oke, jadi sini fungsinya kita bikin di sini yaitu save on data. Jadi kita ganti dengan set single karyawan. Kemudian kita masukin data yang sudah ada yaitu single karyawan. Kemudian kita masukkan untuk value baru. Oke, selanjutnya lagi yaitu untuk ID karyawan. Di sini menggunakan props dari function ini. Kemudian delete karyawan dari sini. Oke, tidak ada masalah. Kemudian tambah karyawan, tetap tidak ada perubahan. Kemudian lagi simpan data karyawan, fungsinya tetap. Oke, jadi sini sudah jadi. Kemudian di sini ada list karyawan. Di sini propsnya kita menggunakan konteks. Jadi sementara saya kosongkan saja. Tutup. Kita simpan. Kemudian use karyawan di sini saya ubah untuk karena di sini saya bikin komponen ataupun objeknya, saya bikin objek di sini sudah menggunakan fungsi objek. Jadi di sini saya tidak perlu bikin objek di dalam variabel baru. Oke, saya simpan. Oke, kita lihat di sini. Kemudian saya coba klik edit. Oke, jadi di sini tidak ada error lagi. Tapi kita lihat ini untuk custom hook-nya sudah berfungsi. Kemudian kalau misalkan kita ingin memakai custom hook di komponen lain, contohnya saya bikin di sini, saya tinggal bikin font ambil baru, admin.js, kemudian saya paste isi dari komponen app. Oke, jadi ini importnya saya tidak pakai. Kemudian saya memanggil untuk list karyawan saja ataupun formnya saja. Saya bisa memanggil fungsi yang singkat. Contohnya saya ingin tampilkan karyawan. Saya tidak perlu untuk input semua fungsi yang tidak pakai. Saya tinggal panggil fungsinya ini. Jadi di sini formnya saya hapus karena saya tidak perlu form untuk input ataupun edit. Dan tambah karyawannya tidak pakai, delete karyawan tidak pakai. Namun di sini karena tampilnya di karyawan, jadi sementara kita tambahkan dulu kosong. Oke, ini function tidak kita pakai. Oke, tombolnya kita tidak pakai. Kemudian untuk handle input tidak ada pakai. Oke, karena di sini dependensi di function dari karyawan ini perlu untuk dua props ini. Jadi sementara kita kosongkan isinya aja. Oke, di sini saya cek dulu untuk import karyawan, data karyawan. Oke, saya bikin di sini title-nya admin patch. Di sini saya import sebagai admin. Oke, jadi sini di index.js-nya karena saya tidak menggunakan routing ataupun router, sini saya menggunakan manual, saya bikin aja. Di sini saya import komponen admin. Untuk bikin contohnya ya, dari sini saya save. Oke, jadi di dalam kita lihat sini, kita juga bisa memanggil function untuk custom hooks ke dalam komponen admin. Di sini dia itu hanya memanggil list karyawannya dari custom hooks. Jadi di sini untuk komponen app kita bisa menggunakan custom hooks yang sama, namun data itu dipisah. Oke, jadi sini karena providernya itu ada konteksnya. Di sini saya bikin untuk edit dan untuk delete karyawan di dalam komponen karyawan sini, jadi kita harus tampilkan untuk di sini juga. Jadi sini propsnya ataupun konteksnya kita perlu cantum. Oke, jadi nanti untuk lebih mudah kita bisa menggunakan sistem composition. Jadi sini ada dijelasin untuk composition dan inheritance. Oke, jadi untuk React itu menyarankan kita memakai composition karena ini menggunakan function yang lebih jelas. Jadi sini contohnya saya menggunakan konteks itu mempunyai kelemahan. Jadi sini ada performa untuk karyawan .js ini. Kalau misalkan kita ada perubahan data di komponen bapaknya ataupun utamanya, di sini ada contohnya admin. Kita import karyawan. Kalau misalkan data di sini berubah, contohnya untuk di sini saya bikin form lain, maka dia akan render terus karena untuk karyawan sini menggunakan konteks. Oke, jadi nanti di tutorial selanjutnya akan saya ajarin bagaimana cara untuk membuat composition. Jadi tombol itu bisa berdasarkan dari state-nya, dari komponen utamanya ataupun komponen parents-nya. Oke, jadi jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol bell supaya mendapat notifikasi kalau tutorial selanjutnya sudah tersedia, dan terima kasih.